Halo Sobat Visip, episode kali ini kita sudah kedatangan tamu hebat, yakni Kak Mulyani Pratiwi yang merupakan alumni dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Agung Tirtayasa angkatan tahun 2021. Kak Mulyani, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Hai. Oke, manggilnya apa ini? Mas, Cak, Gus atau Enaknya apa apa nih? ya? Kayaknya ngelihat dari identitas Mas Gimana nih, secara gimana look nih? visualnya kayak Gus ya. Gus ya? Iya, Jangan iya, Gus, iya. Gus nanti terlalu berat. Oh, terlalu berat. Bebannya terlalu Bebannya berat. terlalu ya? berat. Oke, jadi apa? Cak. Cak aja deh. Cak Hayes Oke. gitu ya. Oke. Ini panggilannya siapa? Kak Mulyani atau Kak Tiwi? Tiwi aja. Kak Tiwi gimana? Biar lebih akrab. Oke. Kak Tiwi gimana Yap. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cak Hayes baik. Alhamdulillah. Selalu baik ya? Alhamdulillah. Dan selalu gembira kayaknya ini. Kayaknya selalu muka saya kan gembira mulu ya. Oke, Kak Tiwi. Kali ini episode kali ini kita akan membahas mengenai riset yang sudah dilakukan oleh Kak Tiwi. Oke. Ini risetnya dari mana? Tesis, benar? Betul. Ini tesis. Hari ini ya, di callingnya sih seperti Tesis itu gitu ya. Oke. Oke. Kak Tiwi ini penonton membahas mengenai komunikasi partisipatif program perlindungan khusus anak kelompok minoritas untuk mencegah kekerasan pada anak jamaah Ahmadiyah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke. Jauh banget Kak, kenapa Jauh ke ya? situ? Oke, long story short sebenarnya ini yang nggak banyak orang tahu mungkin. Aku punya background sebelumnya aku tuh aktif di organisasi anak namanya Forum Anak Nasional. Nah di sana aku itu setelah usia aku sudah bukan anak lagi tentunya ya, aku beralih menjadi seorang fasilitator anak nasional. Nah disitulah aku bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk menjadi seorang fasilitator. Nah salah satu program mereka ini adalah advokasi dan sosialisasi perlindungan khusus anak kelompok minoritas dan terisolasi, sebetulnya dari situ. Makanya kemudian kenapa tercetuslah sebuah riset ini gitu ya, yang memang ini juga tujuannya adalah untuk menuntaskan magister saya begitu ya. Gitu ya. Betul gitu ya. Dan juga memang ketika aku mengemban amanah tersebut gitu, melaksanakan kegiatan itu bersama teman-teman dari kementerian, saya melihat atau mengcapture ada sebuah realitas yang cukup unik ataupun menarik gitu ketika saya tuangkan menjadi sebuah tulisan. Dan alhasil ketika saya punya kesempatan untuk menuliskannya, apalagi ini dalam bentuk ilmiah begitu, rasa-rasanya kenapa enggak gitu, Kenapa kita enggak tuangin gitu ya. gitu. Jadi memang backgroundnya Kak Tiwi itu memang aktif dalam kegiatan advokasi anak gitu ya. Yes. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa kok Ahmadiyah? Oke. Ada apa dengan Ahmadiyah? Oke. Apalagi jauh-jauh ke sana. Oke, sebetulnya kalau misalnya kita bicara Ahmadiyah itu tidak hanya ada di Nusa Tenggara Barat ya, Cahais, bahkan di Banten sendiri juga ada gitu. Dan ini memang satu kelompok yang sudah tersebar di beberapa wilayah gitu. Pertanyaannya adalah kenapa teman-teman Ahmadiyah yang kemudian menjadi sorotan di dalam riset saya saat itu? Karena memang pada saat itu saya melihat ada hal yang cukup urgent, di mana teman-teman dengan kondisi khusus katakanlah, atau mungkin bisa dibilang masuk ke dalam kategori kelompok minoritas ini perlu mendapatkan atensi. Bagaimana mereka ini khususnya anak ya kan, kita bicara perlindungan khusus anak di dalam riset ini. Bagaimana mereka ini pada kegiatan sehari-hari, kemudian pada kehidupan sehari-hari lah, mereka itu mengalami beberapa kesulitan. Gitu ya Kak, hanya karena mereka berada atau menjadi kelompok yang berbeda dengan lainnya begitu ya. Sebetulnya ini yang kemudian berangkat ketika teman-teman dari kelompok Ahmadiyah ini mendapati kekerasan, bully gitu. Kemudian mereka juga bocor gak? Gak apa-apa. Oke. Mereka dapat bully, mereka dapat tindakan diskriminatif, ya kan?
nggak bisa sekolah, bully, terus juga beberapa kali sempat teman-teman kita ini dihadang untuk masuk sekolah dan lain sebagainya lah. Jadi saya mendengar cerita itu secara langsung pada saat saya berkunjung ke NTB sana, itu saya merasa terenyuh. Nah, pertanyaan lagi tadi sebelumnya Cahais sampaikan belum saya jawab, kenapa di NTB, kenapa nggak di Banten gitu ya kan? Padahal di Banten juga ada gitu. Memang saya kebetulan berkontribusi atau mungkin dalam penelitian ini saya menjadi observer partisipatif itu ketika di Nusa Tenggara Barat. Ini kalau konteksnya kita ambil kelompok jemaah Ahmadiyah ya. Nah, sedangkan kalau di Banten sendiri itu saya tidak mendapatkan akses dan juga tidak waktu itu. Dan ini memang dua-duanya kejadian sudah lama. Apalagi kalau di Banten tuh udah lama banget. Padahal juga brutal ya, sama-sama ada terjadi persekusi gitu kan, terus juga pembakaran. Bahkan ada beberapa oknum yang memanfaatkan ini menjadi kriminalitas dan sadisme kayak gitu. Nah, itu sih yang agak menggetarkan hati saya untuk oke deh, saya akan fokuskan ini. Sebetulnya saya bisa aja perlindungan khusus ini kan tidak hanya bicara untuk anak-anak kelompok minoritas beragama, tapi kan kelompok minoritas itu ada macam-macam, Cahais, ada macam-macam, ada minoritas tuh ada kayak teman-teman disabilitas, terus juga teman-teman dengan kondisi-kondisi tertentu lah intinya. Banyak dan saya juga berkegiatan itu pada program ini yang kemudian saya angkat di dalam riset saya itu bukan hanya di Lombok atau Nusa Tenggara Barat, tapi juga teman-teman di Labuan Bajo sana ketika teman-teman itu terisolasi ya, kategorinya lain minoritas. Terus juga kondisi minoritas lainnya tuh ada juga, kalau ini kan konteksnya agama ya kan, agama, perbedaan budaya dan agama atau kepercayaan. Ada lagi juga Mas yang ini juga yang saya agak sedikit khawatir. Mungkin kalau teman-teman jamaah Ahmadiyah ini KTP, kita bicara KTP nih. Ya, ada KTP-nya statusnya itu Islam, ya kan? Nah, bagaimana dengan teman-teman yang orang tuanya itu punya kepercayaan yang tidak diakui oleh negara ini? Nah, itu kan kemudian membuat anak-anak ini kemudian lahir dengan akses layanan catatan penduduk yang agak sulit gitu kan, bahkan mungkin tidak tercatat karena orang tuanya nggak punya akte. Terus ketika menikah tidak tercatat secara negara, iya kan. Terus akhirnya ketika anaknya lahir nggak punya akte, nggak bisa dapat layanan-layanan dasar kayak sekolah, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ya berangkat dari hal-hal sesimpel itu sebenarnya. Itu bukan simpel sih sebenarnya, itu problem dan itu PR kita bersama. Cuma maksud aku kayak kenapa saya mau menuliskan atau menuangkan riset ini ya berangkatnya dari situ, Mas. Kekhawatiran saya lah begitu. Tapi itu menjadi perhatian UNICEF nggak untuk yang di wilayah NTB dengan kasus anak yang mendapatkan diskriminasi? Oke. Menariknya untuk kasus teman-teman di Lombok atau Nusa Tenggara Barat ini justru mendapat sorotan dari BBC. Oh, BBC justru. Yes, dari BBC 2018 waktu itu kejadiannya. Kemudian terdengar oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dan ya sudah, pada akhirnya itu langsung ditangani gitu, diambil tindakan, diintervensi begitu ke daerah. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Karena memang kondisinya itu sudah terjadi persekusi dan pengusiran. Akhirnya teman-teman Ahmadiyah ini, jamaah ini berpencar gitu ya. Betul, berpencar, dan pada akhirnya setelah diintervensi oleh pemerintah dijadikan satu di dalam satu kawasan yang namanya Transito. Oh, gitu. Nah, akhirnya ya sudah, dari situ kita coba datang, kita coba amati situasi dan kondisinya saat itu. Kemudian juga kita yang kita amati bukan hanya sekedar ketemu orangnya saja, tapi lingkungannya juga. Gitu. Bagaimana Transito tuh capture kayak saat itu saya lupa tepatnya kapan, tapi saat itu Transito itu masih jadi pemukiman yang cukup kumuh, yang kurang layak untuk anak-anak Ahmadiyah. Dan tujuan saya salah satunya untuk menulis riset terkait dengan perlindungan khusus anak kelompok minoritas jamaah Ahmadiyah ini adalah agar teman-teman ini bisa mendapatkan atensi bukan hanya dari pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah dan semua lapisan masyarakat, agar anak-anak ini bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Oke. Gitu.
Kemudian Kak, tadi kan Kakak bicara kenapa kok tidak di Banten, kenapa kok memilih di NTB, karena memang kemudahan akses. Betul. Apakah ketika menjalankan riset ini, apakah ada tantangan-tantangan yang Mbak hadapi, apalagi Mbak kan turun ke sana. Kemudian ini kita bicara konflik juga ya, Yes, konflik agama yang didasarkan atas agama, itu seperti apa Mbak tantangan yang dihadapi? Oke. Lucky me, saya didampingi oleh teman-teman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu tadi. Jadi saya tidak sendiri, dan ketika menghadapi konflik dan tentu saja pasti ada tantangan dan lain sebagainya. Kami itu datang, tentu saja tidak langsung diterima dan mendapatkan cerita segamblang itu ya. benar-benar. Dan tentu harus beberapa kali kita datangi, kemudian juga kita duduk bersama dengan seluruh pihak dari tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan juga teman-teman atau tokoh dari Jamaah Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat itu sendiri gitu. Jadi kita lihat duduk masalahnya di mana dan lain sebagainya. Kemudian karena gini, Cahais yang perlu digarisbawahi, kami ketika ke sana dan saya ketika menulis riset ini, kita tidak fokus pada konflik agamanya. Oke. Jadi kita hanya fokus bagaimana kita melakukan upaya preventif kepada anak-anak agar tidak, atau mungkin agar tidak terjadi lagi tuh kekerasan terhadap anak-anak ini dan perlakuan diskriminatif itu tadi, sehingga kita bisa mencegah kekerasan yang akan terjadi ke depannya. Karena kita tahu ketika seseorang berada di lingkaran kekerasan itu tidak ada ujungnya, Mas Hais. Dan kalau misalnya bukan kita, siapa lagi yang akan nge-cutting itu gitu. Apalagi kalau kita bicara soal anak, kan bicara soal tumbuh kembang juga ya Kak ya. Betul. Karena gini Mas Hais, mungkin ini pertanyaan agak sensitif nih. Saya coba tanyakan ke Mas Hais. Sorry banget. Oke. Agamamu apa ya Mas Hais? Saya agama Islam. Oke. Apakah agama Islam yang kamu peluk saat ini adalah agama yang benar-benar kamu inginkan sejak lahir? Yang jelas iya ya, karena mungkin karena kita adalah garis keturunannya seperti itu ya. Oke, that's the point. Garis keturunan. Agama itu, agama yang saat ini Cahais peluk itu adalah agama yang diturunkan oleh orang tua. Betul kan? Betul. Sejak kamu kecil kamu tidak diberi pilihan kamu mau memeluk agama apa atau kepercayaan apa. That's the point yang dialami oleh teman-teman kita saat ini. Iya. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk memilih atau menjadi siapa, lahir dari mana, sebagai apa. Walaupun pada akhirnya ketika kita beranjak dewasa, ketika kita punya proses untuk berpikir dan lain sebagainya, kita menemukan itu semua. Seperti Mas Hais bilang, ya kan? Jadi saya sama dengan saya ketika saya lahir sebagai seorang Islam. Apakah kemudian ketika saya mampu berpikir, saya tidak berpikir kenapa saya harus Islam dan lain sebagainya gitu. Benar. Sampai pada akhirnya kita menemukan titik-titik itu. Nah, teman-teman ini juga sama gitu. Ya. Tapi sayangnya yang tidak dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat kita saat ini, agama itu kan sebetulnya hak, ya nggak sih? Ya, maksudnya kita punya hak untuk memeluk dan memilih atau mungkin menekuni apa yang kita percaya begitu ya. Bukan kemudian ya kenapa negara kita bisa memberikan ada 5 agama atau berapa agama yang bisa kita tentukan dan lain sebagainya. Ya sesimpel itulah. Nah, anak-anak ini kondisinya seperti itu, Mas. Mereka tidak punya pilihan. Tapi mereka harus menanggung kebencian atau asas ketidaksukaan orang-orang yang tidak sepaham dengan pandangan orang tuanya misalnya atau leluhurnya misalnya atas agama yang mereka peluk atau atas keyakinan yang mereka percaya ini. Nah, ini yang kita khawatirkan karena anak-anak tetaplah anak-anak. Ya kan? Anak-anak tetaplah anak-anak dan mereka itu para generasi pelurus bangsa. Jadi kalau misalnya tumbuh kembangnya mereka terhambat, negara kita mau seperti apa jadinya ke depan? Apalagi kita bicara soal Indonesia Mas di sini. Betul, begitu. Jadi berangkat dari situlah Mas kita. Kalau sekali lagi, kalau bukan kita ya siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ini tunas-tunas kita loh. Kalau nggak kita jaga, mentalnya akan mau sehancur apa lagi gitu.
Oke, ini menarik ya Sobat Visip atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Kak Tiwi. Mungkin saya akan menanyai soal akses, Kak. Oke. Tadi kan Kakak cerita ada tantangan-tantangan yang Yes. dihadapi itu, tidak mudah, tapi Kakak beruntung gitu ya. Ya. Tapi ketika saya membaca penelitian Kak Tiwi, ada beberapa saya kagum ya Kak Tiwi bisa kemudian masuk ke kelompok ini dan bisa mewawancarai pimpinan. Nah, itu seperti apa Kak? Kok bisa ke situ gitu? Oke. Mendapatkan akses itu. Oke, nah yang seperti yang saya bilang di awal bahwa di kementerian ini kan terbagilah beberapa deputy. Nah salah satunya adalah deputy perlindungan khusus. Nah saya bekerja sama dengan rekan-rekan atau mungkin bapak-bapak ibu yang ada di deputy perlindungan khusus untuk mengikuti rangkaian program advokasi dan sosialisasi perlindungan khusus anak kelompok minoritas dan terisolasi itu. Nah dari situ saya ikut rangkaian kegiatan salah satunya di Nusa Tenggara Barat dan bertemu langsung dengan pimpinan Jemaat Ahmadiyah saat itu, kemudian juga coba ikut berdialog, berdiskusi. Jadi rangkaiannya panjang Mas sebenarnya. Sebelum sampai ke riset ini. Aduh sorry. Panjang sekali karena kalau saya lumayan antusias kalau kita bicara terkait dengan masalah anak, perempuan itu kayak merasa terpanggil gitu, asik. Jadi gini, itu panjang sekali Mas rangkaiannya. Mulai dari correct me if I am wrong dan I'm so sorry karena ini udah lama banget. Jadi tahapannya mulai dari dialog publik, sosialisasi, temu anak dan lain-lain. Banyak sekali tahapannya. Jadi rangkaian kegiatan ini dibagi menjadi dua Mas, dua giat besar lah. Yang pertama itu dialog publik, terus yang kedua itu adalah temu anak atau forum koordinasi anak-anak. Oke. Nah, dialog publik ini yang terjadi itu adalah yang tadi saya bilang, semua orang diundang ke dalam satu tempat, kemudian kita diskusi dan itu terjadi beberapa kali. Karena memang untuk pertemuan pertama pasti ada gontok-gontokannya, itu udah pasti banget Mas. Karena kan kita bicara tadi konflik dan lain sebagainya. Semua punya pandangan dan ketika kita berbicara terkait konflik, benar dan salah itu bias Mas. Benar dan salah itu masing-masing punya pandangannya gitu dan itu debatable dan kita sangat mewajari itu. Cuma kan sekali lagi kita tidak merunut kepada konflik agamanya, tapi kita lebih kepada fokus ke kepentingan untuk anak-anak itu sendiri gitu. Dari situlah Mas, pokoknya kita ikutan rangkaiannya dialog bersama seluruh lapisan masyarakat termasuk juga jajaran dari kelompok Ahmadiyah, sehingga akhirnya kita sampaikan lah tujuannya. Saya bla 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 segala macam, saya sampaikan tujuan saya, kemudian juga saya pokoknya itu terjadi begitu karena kan kita membangun kepercayaan dengan kenyamanan dan rasa aman kan. Nah itu mungkin yang saya berikan secara tidak langsung. Oke. Menarik nih kalau kita telisik lebih jauh lagi Kak Tiwi. Mungkin kita tadi kan sebutnya apa? KP3A benar atau apa gimana? Tuh? Yang kementerian KPPPA. KPPPA, oke. Itu kan mempunyai beberapa program termasuk dialog publik, kemudian yang kedua ada temu anak atau forum koordinasi anak. Bagaimana kemudian ide ini dicetuskan ya untuk mengatasi problem anak itu tadi? Gimana kemudian ini bisa terencana gitu? Oke. Nah, terkait dengan program ini sebenarnya dikemas dalam satu buah program kerja yang dinamakan Program Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak kelompok minoritas dan terisolasi itu tadi. Nah, kenapa kemudian bisa tercetus ada dialog publik, kemudian ada temu anak? Ini sudah menjadi bahan diskusi sebelum eksekusi lah intinya ya. Kan kita biasa kalau kita punya program, kita kan ada perencanaan dan lain sebagainya. Nah ini sudah direncanakan sejak awal karena kita tahu audiens atau masyarakat yang akan kita sentuh ini bukan cuma orang-orang dewasa dan lain sebagainya, tapi juga anak-anak, sehingga kita harus merencanakan kita harus membuat sebuah strategi komunikasi yang tepat gitu, yang efektif gitu. Nah, kenapa kemudian dan saya juga meng-capture bahwa KPPPA ini dalam menjalankan programnya, mereka itu secara tidak sadar atau mungkin sadar lah seharusnya ya,
ini menggunakan komunikasi yang partisipatif. Karena kami sepakat bahwa komunikasi partisipatif ini khususnya bisa mengubah pola hidup atau mungkin mempersuasi masyarakat untuk setidaknya kalaupun tidak benar-benar berubah menjadi aware lah sedikit. Karena tujuan kita sekali lagi itu tadi, kepentingan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Oke. Gitu. Tapi secara pelaksanaannya itu berapa kali, kemudian apakah dalam pelaksanaan tersebut menghadapi tantangan atau tidak ketika kementerian ini turun ke bawah gitu ya? Sebenarnya tantangan-tantangan itu sudah kita lalui ya di awal-awal. Kita ini dibagi menjadi beberapa fase. Nah, fase awal itu tentu fase berat. Ketika saya kebetulan masuk sudah di kontribusi saya itu ada di bagian temu anak. Di temu anak. Nah, sebenarnya kalau bisa bicara kayak tantangannya apa ya itu salah satunya tadi, karena menghadapi orang-orang yang berkonflik itu tadi itu tidak mudah ya. Kemudian kita masuk ke rangkaian temu anak nih. Nah, temu anak ini dirancang bersama dengan fasilitator anak nasional, yaitu saya salah satunya, dan juga tentu saja Kementerian PPPA gitu. Nah, kita merancang apa nih kegiatan yang bisa kita lakukan. Kegiatan ini tujuannya apa? Di temu anak lebih spesifik, kegiatan kita itu lebih seperti kita kayak trauma healing lah, mirip-mirip trauma healing, dan juga membuat bonding antara anak-anak jamaah Ahmadiyah, kemudian anak-anak lainnya gitu ya, dan juga dibantu dengan teman-teman dari Forum Anak Nusa Tenggara Barat saat itu. Sehingga forum anak ini kan sebenarnya wadah partisipasi anak-anak tanpa kita melihat A, B, C, D ataupun tanpa adanya diskriminasi. Semua orang kita rangkul, semua orang kita pasti akomodir lah begitu. Nah, ini yang coba kita praktikkan pada saat kegiatan temu anak. Kita dengar, jadi kita sambil main Kak. Sebenarnya kita cuma sesimpel kita main games. Mati ya? Nggak apa, Kipro. Oke. Sorry ya, saya terlalu peka. Sesimpel terbiasa nih kayaknya. Sesimpel kita tuh main games. Saya bikin sebuah ice breaking, permainan-permainan yang juga bukan cuma sekedar main, tapi ada value-nya juga. Saya ingin mengajak teman-teman itu menyadari bahwa biarpun kita punya latar belakang budaya ataupun kepercayaan yang berbeda-beda, kita tetap satu. Kita anak-anak Indonesia. Kita punya mungkin secara, kalau saya ngomong hari ini mungkin kita punya tanggung jawab besar loh untuk negara kita ke depan gitu kan. Generasi penerus nih. Generasi pelurus bahkan ya kan. Nah, maksudku ya kita bermain, kemudian ya salah satu permainannya itu adalah ya untuk bonding supaya anak-anak Ahmadiyah juga enggak, karena mereka mungkin untuk keluar rumah saja mereka ragu, untuk bersekolah saja mereka takut gitu, karena ya itu tadi ada yang menghadang. Bahkan ada salah satu anak perempuan yang cerita sama saya secara langsung, dia pakai hijab ke sekolah, kemudian ketika dia lagi jalan hijabnya ditarik sama temannya. Ngapain kamu pakai hijab ini? Kamu bukan Islam. Gak pantas pakai gitu ya. Kan kita dengernya juga terenyuh ya. Nah, kami semua mendengarkan cerita teman-teman, terus kemudian kita membuat bagaimana teman-teman ini menyadari bahwa perbedaan itu adalah hal yang biasa, begitu ya. Dan kita ini ya tetap sama gitu, tetap anak-anak juga gitu. Kurang lebih seperti itulah Mas. Itu ya, jadi kita main temuan-temuannya gitu. ketika turun lapangan. Kemudian apakah tadi kan tujuannya adalah supaya tidak ada diskriminasi, kemudian anak ini jauh lebih tenang mungkin ya, seperti dengan adanya ice breaking dan lain sebagainya. Apakah menurut Kak Tiwi yang dilakukan oleh kementerian ini secara evaluasi ya, apakah sudah sesuai dengan rencana atau seperti apa? Apakah harusnya nggak gini nih gitu. Nah, itu seperti apa, bisa diceritakan juga? Setelah kita lakukan kegiatan ini, kita pantau kan. Kita ada proses evaluasi dan pemantauan dan pendampingan yang kemudian setelah, biasa gini, ketika pemerintah pusat hadir untuk mengintervensi, nah pemerintah daerah itu akan muncul untuk melakukan pendampingan
Ya, nah kita akan cross check itu, kita koordinasi terus dengan teman-teman di daerah, kemudian juga kita berkomunikasi juga dengan teman-teman jamaah Ahmadiyah dan lain sebagainya gitu. Dan ya terakhir itu aku dengar kabar bahwa teman-teman ini sudah mulai diterima, sudah tidak mendapatkan tindak diskriminasi gitu ya. Tapi memang yang dikeluhkan sekali lagi itu tadi tempat tinggal yang ya penampungan itu. Mereka pengen pulang ke kampungnya masing-masing dengan tenang, dengan damai, tidak ingin di tempat itu tadi di transitu atau mungkin ya di penampungan itu ya gitu, di shelter atau apa segala macam lah itu, karena ya mereka semua sebetulnya deserve untuk mendapatkan tempat yang layak lah gitu, untuk tumbuh kembang yang optimal pastinya gitu. Cuma memang ketika misalnya saya melihat komunikasi partisipatif yang dijalankan oleh rekan-rekan dari KPPP ARI ini sebagai upaya rekan-rekan untuk melakukan perlindungan khusus anak kelompok minoritas, menurut saya ini seharusnya bisa berhasil karena bicara terkait dengan komunikasi partisipatif, ini kan ada sedikit kaitannya dengan komunikasi pembangunan ya kan, yang mana ini punya tujuan untuk menyampaikan pesan agar supaya masyarakat ini bisa tergerak hatinya minimal gitu, kalaupun misalnya tidak merubah perilaku seseorang itu sulit ya gitu, tapi setidaknya aware gitu. Itu dulu, sadar dulu gitu bahwa ketika misalnya kamu punya masalah atau punya problem tentang konflik agama dan lain sebagainya, ya fokuslah pada konflik itu, bukan pada anak-anaknya, dan ya jangan dilampiaskan kepada anak-anaknya karena anak-anak ini nggak tahu apa-apa dari apa yang mungkin terjadi gitu ya. Karena memang kalau kita kembali ke teori mungkin ya Kak ya, karena memang dalam sosialisasi gitu ya, lingkungan sekitar, kemudian sekolah, teman sebaya itu sangat mempengaruhi anak dalam membentuk pola pikir dan tumbuh kembangnya seperti itu. Jadi kalau memang lingkungannya saja tidak mendukung, tentu akan berpengaruh terhadap anak itu tadi seperti itu. Gitu, betul sekali Cahais, luar biasa Cahais. Oke, mungkin ini ya Kak, saya tentu ketika kakak melakukan riset, tentu ada semacam saran atau rekomendasi gitu yang bisa kakak berikan ya untuk terserah untuk praktis ataupun teoritis. Nah, apakah bagaimana kemudian hasil ketika kakak turun lapangan kemudian dianalisis, apa yang kemudian menjadi rekomendasi dan saran gitu ya dalam penelitian Mbak? Karena memang ya mungkin apa yang bisa dilakukan oleh penelitian selanjutnya, kemudian bagaimana kakak memberikan saran untuk penelitian ini dalam melanjutkan program ini, atau mungkin ketika ada lokasi yang memang mirip ya secara case gitu. Nah, apa yang kemudian kakak bisa beri rekomendasi dalam penelitian kakak? Oke. Tentu saja sinergitas dari para pemangku kepentingan itu sangat penting saat ini. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin case yang saya angkat, ini mungkin sudah lewat ya, atau bukan sudah lewat ya, mungkin sekarang sudah terjadi lama. Kita nggak pernah tahu masalah pada anak dan perempuan itu nggak akan pernah habis. Ini fenomenanya kayak fenomena gunung es. Yes, kita bisa lihat hari ini, ya kita bisa lihatlah sekarang banyak kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Di sosial media juga udah banyak sekali, dan kemarin juga kita digemparkan dengan penemuan sosok ya almarhum adik kecil kita gitu kan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bersama gitu, ketika anak-anak itu bukan hanya punya hak untuk hidup, tapi dia juga punya hak untuk dipenuhi dan mendapatkan perlindungan khusus untuk anak ya, perlindungan anak lah ya. Khususnya perlindungan khusus anak bagi anak-anak yang berada di dalam kategori tersebut gitu. Dan juga tentu saja saya sih berharap kalau misalnya semua lintas sektor, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, siapapun lapisan masyarakat seluruhnya, itu kita punya peranan penting dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak. Dan saya berharap semua orang di sini aware akan itu, dan saya berharap semua orang bisa
menerapkan pola komunikasi yang partisipatif, sehingga ketika teman-teman menjalankan sebuah program atau ketika teman-teman memberikan suatu layanan, itu bukan hanya satu arah, tetapi bisa dua arah dan juga bisa efektif. Karena kalau misalnya kayak kamu jalankan program tapi hanya sekedar ya menjalankan program itu saja, itu rasanya kurang efektif dan enggak sia-sia lah begitu. Tapi kalau misalnya saya lihat pola komunikasi partisipatif ini justru ini bisa menjadi satu upaya efektif untuk kita semua mengentaskan kekerasan pada anak-anak kita gitu. Untuk tujuan yang lebih baik gitu ya. Betul. Oke, jadi kolaborasi merupakan hal yang penting ya di sini. Jadi tidak hanya pemerintah saja tapi juga masyarakat juga harus punya pemikiran bahwa penting sekali untuk menjaga anak supaya anak ini tumbuh kembangnya dapat dengan baik seperti itu. Karena memang sekali lagi anak merupakan penerus bangsa, jadi aset yang sangat berharga, apalagi ketika kita bicara Indonesia Emas gitu ya, menjadi tujuan Indonesia seperti itu. Gitu, karena kadang orang juga ada yang bilang gini, bukan anak gue. Nah itu. Jangan salah, ya justru seluruh anak Indonesia anak kita gitu ya. Persepsi itulah yang kemudian persepsi dirubah itu harus gitu. digeser gitu. Dan kan kalau misalnya ditanya kaitannya apa ya perlindungan anak sama komunikasi, ya justru komunikasi ini bisa menjadi jembatan dan mungkin bisa jadi kunci supaya kita bisa berkolaborasi, bersinergi supaya anak-anak kita itu bisa sampai tua nanti gitu. Oke, mantap sekali ini apa yang sudah disampaikan oleh Kak Tiwi pada episode kali ini kawan-kawan. Mungkin seperti itu Kak Tiwi, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika kami mengganggu waktu Kakak. Sekali lagi sangat inspiratif sekali ya apa yang disampaikan oleh Kak Tiwi dan hasilnya sangat bagus sekali seperti itu. Teman-teman kalau misalkan itu Kak Tiwi pengen mengakses penelitian Kak Tiwi, apakah boleh seperti itu dapat di mana gitu? Boleh. Saya jadi malu sebenarnya. Di perpus ada ya, di perpus ada. Oke, teman-teman nanti bisa mengakses gitu ya penelitian yang sudah dilakukan oleh Kak Tiwi yang sangat menarik ini. Mungkin seperti itu Kak Tiwi. Dan satu lagi, oke, apa nih? guys, kalau misalnya mau akses penelitian ini dan beberapa riset lainnya yang interested ya kan, bisa nanti tunggu book chapter. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu ini. Iya kan? Sebuah book chapter dengan insya Allah. Ini boleh di spill nggak sih sebenarnya ya? Saya agak bingung, takutnya ini ain jadinya nanti malah nggak jadi bukunya ya. Tapi memang ada rencana gitu ya. Kami ada rencana buat apa? Communication apa ya? Saya lupa tadi. Communication realist. Apa sih saya lupa, pokoknya nanti ditunggu aja. Penasaran. Takut salah ya. Perkiraan terbit Desember gitu ya. Insya Allah kalau tidak halangan. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Tiwi sekali lagi Sobat Visip. Terima kasih sudah mendengarkan podcast pada episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Ciao.